أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo, Palembang. Alhamdulillah, hari ini Senin tanggal 12 Januari 2026 Miladiah atau bersamaan tanggal 23 Rajab 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh muazin Al-Ustadz Haji Zainal Arifin, dan sholat nantinya akan diimami oleh Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Dilanjutkan dengan cawisan wa'ada sholat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kai Haji Ahmad Idris Kailani dengan pembahasan akhlak tasawuf kitab Mamlakatul Qalbi wal A'dha. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diwajibkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jamaah harap dapat jaga sendiri atau dititipkan di tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk melaksanakan niat iktikaf ketika memasuki masjid, serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih dan selamat menunaikan ibadah solat asar secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamallahu adamaha ma'alamat as-samawati wal ard. Wa ja'alana as-salihin ahliha. Sawu sufufakum fa inna tasyata sufu min tamamis salah. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas min syarril waswas alladhi yuwaswisu salli imaman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سيدي لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا شريك له الحمد يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا.
اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الناس المسلمين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 دائما أبدا الحمد لله 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 بالعالمين على كل حال وفيك الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم بارك لنا فيما بقي من رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وإنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من جميع الذنوب والآثام يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu wasallam alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah pada petang hari ini
kembali bisa bersama hadir di dalam majelis rutin kita usai kita menunaikan salat asar secara berjamaah, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan pelaksanaan salat asar yang sudah kita tunaikan diterima oleh Allah, dicatat oleh Allah, diabadikan oleh Allah dalam amal soleh kita, dan tentunya kita harapkan nantinya akan menjadi bekal yang terbaik saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada petang hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran yang pertama seputar keistimewaan hati manusia. Ketika kita berbicara tentang disiplin ilmu tasawuf, maka tema sentral dan yang paling utama pembahasan dalam tasawuf tersebut adalah hati. Dan hati ini merupakan hal yang sangat istimewa pada diri seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hati yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena berangkat dari hati inilah seluruh anggota tubuh kita akan bergerak, akan bertindak, semuanya di bawah kontrol daripada hati itu sendiri. Maka kalau begitu tentunya hati ini menjadi sangat penting, punya peranan penting di dalam menentukan gerak-gerik tubuh manusia, di dalam menentukan perilaku seseorang, pandangan matanya, gerak tangannya, langkah kakinya, kemudian juga pandangan matanya, pendengaran telinganya, semuanya itu bergerak, ya, semuanya berfungsi dengan instruksi dan juga gerak daripada hati. Maka jikalau hati seseorang itu benar, hati seseorang itu baik, maka dengan sendirinya akan menjadi baik semua gerak dan aktivitas dari anggota tubuh yang lain. Seperti yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan inna fil jasadi la mudghatan. Sesungguhnya di tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruhnya akan jadi bagus semua. Ya, tapi kalau anggota tubuh ini, segumpal daging ini dia buruk, dia rusak, maka akan rusak semuanya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah yang dimaksud sentral dari kesemuanya ini tiada lain adalah hati. Ya. Karena itulah di sini dikatakan oleh beliau, sesungguhnya manusia dengan keistimewaan hatinya yang Allah berikan kepada dirinya, anggota tubuhnya, ya, di dalam beraktivitas, gerak dan diamnya meraih posisi yang sangat penting atau menempati posisi yang penting. Jadi punya pengaruh penting. Ya, semua gerak-gerik anggota tubuh manusia itu pasti berangkat dari gerak hatinya. Ya. Karena itu wajib bagi setiap manusia untuk merenungkan dan berpikir, ya, bahwa semua apa yang terjadi di dalam aktivitas dirinya, baik buruknya, dengan mengontrol hatinya. Ya. Dan ini yang tentunya harus menjadi perhatiannya di dalam kehidupan. Ya. Betul bahwa kita perlu memperhatikan penampilan lahiriah kita, tapi penampilan lahiriah tersebut semuanya berangkat dari penampilan hati. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa ketika kita bercermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau sudah memperbaiki, memperindah tampilan lahiriaku, maka jadikanlah, ya, tampilan dalamku, perilakuku yang kontrolnya, motornya adalah hati, itu lebih baik. Laqad ja'alallahu al-kainat musabbihat bihamdih, walakin ja'ala na'uan minal ma'rifati bihi yahmilhul alamun wa humul uqala min hadhil kainat al-insi wal jin wal malaika wal khususiyah li hadzal insan. Dan orang itu mendapatkan keistimewaan, ya, manusia itu
punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, bahwa manusia berpotensi untuk makrifat kepada Allah, untuk kenal kepada Allah, dan ruang untuk makrifat tersebut letaknya ada pada hati. Ya. Karena itulah wajib bagi seorang manusia untuk paham antara hubungan korelasi antara anggota tubuhnya dengan hatinya. Wa anna tasarrufal mutalifa minal mu'minin wa minal kuffar wa minal akhyar wa minal asyrar wa minal asyrar wa minal mufsidin wa minal muslihin fi hadhil wujud laha ta'alluqat wathiqa bitilkal qulub. Jadi kalau kita lihat ya, semua peristiwa, semua kejadian ya yang terjadi di permukaan bumi ini, baik pada orang-orang yang soleh maupun orang-orang yang buruk, orang-orang yang taat atau orang-orang yang maksiat, itu motornya yang menentukan adalah hatinya. Ya. Dari masa dahulu semenjak manusia tercipta, bahkan sebelumnya pada masa iblis masih di surga, ya, yang kemudian akhirnya terusir dari surga. Begitu juga Nabi Adam alaihissalatu wassalam diturunkan ke dunia. Itu kesemuanya dampak dari perilaku hati. Ya. Maka hati yang baik akan menjadikan sikap, perilaku, tutur kata, pandangan, gerak yang baik. Tapi sebaliknya, hati yang busuk akan melahirkan perilaku, tindakan, gerak-gerik, dan juga pembicaraan, perbincangan yang busuk pula. Ya. Nah, maka kita harus mewaspadai hati kita. Karena sebagian orang kadang-kadang dia tidak pernah berkonsentrasi ke hatinya. Dia menjalani kehidupannya mengalir begitu saja. Ya, padahal hati inilah yang menjadi penentu dari semua gerakan-gerakan yang ada pada dirinya. Maka banyak orang terjebak kepada perselisihan, ya, bahkan sampai kepada permusuhan, dan tidak jarang konflik berujung kepada peperangan, ya, satu suku, bahkan negara. Dan terus berlanjut di zaman modern ini, masih ada saja orang yang haus kekuasaan, berambisi untuk menguasai negara lain. Kenapa? Karena hatinya, hati yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, hati yang tidak kenal Allah, hati yang sudah terbelenggu dengan tipu daya syaitan. Hatinya sudah tidak lagi berdaya, hatinya sudah tidak lagi berperan, hatinya terjajah. Sehingga yang tampil sejatinya adalah hawa nafsunya. Yang tampil sejatinya adalah tipu daya daripada syaitan. Dan fenomena ini ya bukan baru pada masa sekarang, tapi memang perseteruan ini sudah ada ya dari masa manusia pertama kali diciptakan, ya, yang berawal juga dari konflik antara iblis dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan itu kesemuanya pemicunya adalah hati. Iblis itu terusir dari surga bukan karena kejahatan fisik, bukan karena dia melakukan tindakan kriminal memukul orang, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia membunuh, tapi karena kebusukan hatinya. Hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Hatinya dikuasai oleh angkara murka, sifat dengki dan iri. Ya, tidak terima
ada makhluk lain yang diutamakan, diberikan anugerah nikmat dari Allah, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Andailah iblis hatinya bersih dan dia memang betul-betul murni beribadah, tidak ada tendensi negatif, memang tulus ibadah hanya karena Allah, bukan karena kepentingan hawa nafsunya, maka pasti dia akan sujud kepada Nabi Adam seperti para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Malaikat itu kan tidak ada kepentingan di dalam ibadah. Memang murni dia ibadah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, dia tidak peduli dengan fasilitas, dia tidak peduli dengan eluan dan pujian, dia tidak peduli dengan pangkat, dia tidak peduli dengan status. Yang penting dia hanya beribadah kepada Allah saja. Maka malaikat itu dari semenjak diciptakan ada yang sujud saja kepada Allah, ada yang ruku saja kepada Allah, ada yang bertasbih saja kepada Allah. Tidak ada jenuhnya, tidak ada bosannya, karena mereka tidak dicemari oleh hawa nafsu. Berbeda dengan iblis, ibadahnya dicemari oleh hawa nafsu. Di situ ada egonya, di situ ada kepentingan hawa nafsunya. Dia merasa tidak nyaman kalau ada saingan, dia merasa tidak nyaman kalau ada yang lebih baik dari dirinya, maka dia perlu kemudian memamerkan siapa dirinya. Dia perlu kemudian membunuh karakter dengan menjelekkan rivalnya, sehingga akhirnya naudzubillah min dzalik, justru kebusukan hatinya inilah yang menjadi sebab iblis terusir dari surga. Ya, jadi sekali lagi, ya, ini tentunya patut menjadi perhatian kita bahwa orang bisa tersingkir dari rahmat Allah karena kebusukan hatinya. Mungkin dahinya sujud, mungkin lisannya mengalunkan ayat-ayat Al-Quran dengan begitu indah, mungkin jemarinya ya memelintir biji tasbih satu persatu sampai ribuan kali, ya. Tapi yang jadi pertanyaan, ketika dia melakukan itu kesemuanya, bagaimana dengan suasana hatinya? Apakah hatinya betul-betul tunduk kepada Allah? Apakah hatinya betul-betul tulus berharap ridho Allah? Atau sebaliknya, semua ibadah yang dia lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan dirinya? Ini yang problem. Ya, ini yang problem. Jadi ibadah itu hanya sekedar alat saja, hanya sekedar media untuk mencapai itu tujuan. Ya, tujuan untuk mendapat pujian, tujuan untuk mendapatkan posisi di tengah masyarakat, tujuan untuk mendapatkan pengaruh. Ibadah yang dilakukan lebih supaya mendapat sanjungan, supaya menghasilkan materi duniawi yang membuat orang terkagum-kagum, bukan memang betul-betul semata-mata ingin mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah ada kaitannya dengan kepentingan dunia, maka ketika kepentingan dunia ini diusik, kepentingan hawa nafsunya ini diusik, maka dia akan terpancing egonya, terpancing emosinya, dan disitu akan kelihatan aslinya. Oh, ternyata ibadahnya selama ini hanya ingin karena disebut sebagai orang yang baik, disebut sebagai orang yang ahli ibadah, seperti yang terjadi pada iblis. Ya, iblis itu seperti yang sudah sering saya sampaikan, dalam beberapa riwayat disebutkan tidak ada satu jengkal pun tanah di permukaan bumi ini kecuali pernah digunakan oleh iblis untuk sujud. Berapa lama dia beribadah kepada Allah? Tidak kurang dari 2000 tahun. Ada yang riwayat mengatakan 1000 tahun dia habiskan waktunya untuk ibadah. Ada riwayat lain mengatakan 2000 tahun. Ya. Dan dia nyaman dengan ibadah itu. Kenapa? Karena sesuai dengan seleranya. Ya. Sehingga memposisikan dia pada posisi yang
baik, yang terhebat ya dari segala makhluk yang ada pada saat itu. Namun ketika kepentingan egonya, kepentingan hawa nafsunya diusik, ya, diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, maka di situ dia merasa tidak nyaman. Kenapa saya harus sujud? Ya, disitulah bermain hawa nafsunya. Adam kan baru diciptakan kemarin sore, saya sudah senior. Ya. Adam pula diciptakan bahannya dari tanah, saya dari api. Api lebih hebat dari tanah. Kenapa pula tanah harus sujud kepada api? Dia pikirkan begitu. Ya. Dia lupa yang menciptakan api dan tanah sama. Ya Allah juga. Yang menciptakan Adam adalah Allah, yang menciptakan iblis juga adalah Allah. Kemudian Allah suka-suka mau memerintahkan iblis yang asal muasalnya api untuk sujud kepada Adam, tidak ada masalah. Dan tidak ada ruang bagi makhluk kecuali hanya ikut saja, mestinya kan begitu. Kalau memang dia mau ibadah, kalau memang dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi pengabdiannya ternyata tercemar oleh kepentingan hawa nafsunya. Engganlah, tidak mau dia sujud kepada Nabi Adam. Aba wastakbar, enggan dia tidak mau. Wastakbar, dan dia merasa jumawa, merasa sombong. Ya, berat dia untuk sujud kepada Nabi Adam. Sementara malaikat yang lain fasajadu, semuanya sujud. Tidak ada komplain, tidak ada interupsi. Semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis saja. Siapa iblis ini? Ahli ibadah. Dia habiskan waktunya ya, bertahun-tahun bahkan 2000 tahun untuk ibadah kepada Allah. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan ujian harus mengakui kebesaran Allah pada hambanya, dia tidak bisa terima. Ternyata ya, egonya lebih besar daripada pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya iblis terusir dari surga. Ya. Untuk itulah kita di dalam salat, pertama kali kita membuka salat kita, mengawali salat kita, yang kita ucapkan kan itu kan adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Supaya tidak ada lagi yang kita besar-besarkan dari ego kita, dari kepentingan kita, ya, supaya kita kemudian jangan terbawa oleh hawa nafsu kita. Tidak ada yang besar itu Allah, yang agung itu Allah, yang harus kita prioritaskan itu hanya Allah. Ketika Allah sudah perintahkan kita ibadah, lakukan ibadah. Ketika Allah panggil untuk datang menunaikan sholat, tinggalkan yang lain, kita tunaikan sholat. Ini makna dari Allahu Akbar. Nah, muara ke semuanya ini di mana? Di hati. Ya. Maka semua ibadah yang kita lakukan, sholat kah, baca Al-Quran kah, tahajud kah, puasa, itu semuanya adalah dalam rangka menata hati kita ini untuk menjadi bersih, menjadi lebih baik. Bukan justru mengipasi hati kita menjadi liar. Ya, maka kalau ada orang sholat semakin dia sombong, semakin dia haji, semakin dia merasa lebih baik dari orang lain, semakin banyak tahajudnya, semakin dia merendahkan orang lain. Nah, ini ada yang salah pada dirinya. Dia sedang tidak beribadah kepada Allah. Dia sedang mengabdikan dirinya kepada hawa nafsunya. Kenapa? Karena kebusukan hatinya. Karena itu kata beliau, ya setiap orang harus paham ini, bahwa ada korelasi antara hati dengan gerak tubuh. Sikap kita, perilaku kita, pandangan mata kita, gerak tangan kita, langkah kaki kita, respon kita terhadap kehidupan dunia itu sangat ditentukan oleh kejernihan hati kita. Kalau hati kita baik, maka semuanya akan baik. Semuanya akan menjadi lebih simpel dan lebih sederhana. Tetapi kalau hati kita busuk, semuanya akan sempit.
semuanya akan suram, semuanya kemudian akan menjadi keburukan buat orang yang memiliki hati tersebut. Karena itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun." Musyiran ila anna ashabal jannah humul ladzina dzakarullah falam yansauhu walam yansau anfusahum. Nah, jadi pernak-pernik masalah hati ini mengingatkan kita bahwa kita semuanya berada dalam kontrol Allah. Orang yang tidak perhatian dengan urusan hatinya, meskipun dia banyak sujud, meskipun dia banyak baca Al-Quran, tapi dengan kelalaian dalam hatinya, dia tidak sadar. Sejatinya dia sedang dalam keadaan lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang memang gerak lahirianya tidak mencerminkan dia beribadah kepada Allah. Ya, maka orang-orang yang naudzubillah min dzalik ketika azan berkumandang diingatkan oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak tersentuh hatinya, tidak mau merespon dan menjawab dengan ketertundukan kepada seruan tersebut, maka hati yang seperti ini bisa disebut dengan hati yang qaswah. Qasat qulubuhum, hati mereka hati yang keras. Khatamallahu ala qulubihim. Ya. Di stempel oleh Allah Subhanahu wa taala, tertutup, tidak bisa lagi mendengar kebaikan. Makanya salah satu hikmahnya kenapa kita ini dipanggil setiap hari dengan seruan azan itu untuk meruntuhkan dan mencairkan kekerasan dari hati kita. Ya, dia bukan hanya sekedar seruan biasa, tapi dia seruan yang akan melunakkan hati kita. Karena kita ini kadang-kadang dalam kehidupan berjalan ya, terjebak kepada rutinitas, dari pagi ke pagi lagi, dari malam ke malam lagi, tanpa sadar kemana arah perjalanan kita. Tidak mau kita sejenak untuk berhenti melihat kepada diri kita sendiri, pencapaian apa yang sudah kita raih dari kehidupan di dunia ini. Kalau pencapaian tersebut hanya sebatas materi duniawi, maka orang-orang kafir lebih banyak dari kita. Bahkan mereka tidak ada batasnya. Ya, kalaulah pencapaian tersebut barometernya adalah pangkat, maka mereka lebih berharga dari kita. Tetapi sejatinya pencapaian bagi orang-orang yang beriman adalah bagaimana setiap hari bertambah ma'rifatnya, bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat yang sudah ditunaikan tidak lagi terjebak kepada gerakan-gerakan saja, tapi bagaimana salat yang dilakukan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, semakin mengakrabkan dirinya kepada Allah. Ada komunikasi yang terbangun antara dia dengan Allah. Ya. Bukan sholat yang ketika dia lakukan gerak badan tapi hatinya entah kemana. Kenapa bisa hatinya entah kemana? Karena hatinya terkunci, hatinya tertutup. Badan saja yang bergerak tapi hati tidak terbuka sama sekali. Maka sudah saatnya bagi kita kesemuanya untuk berupaya memperhatikan hati kita ini. Karena inilah yang akan menentukan jalan selamat kita nanti kelak di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari nanti di hari kiamat ketika tidak lagi bermanfaat anak, tidak lagi bermanfaat harta, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa jiwa, dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih, hati yang jernih. Ya. Dan kejernihan hati itu menjadi PR kita selama kita di dunia. Ya, saya sering katakan, orang kalau hatinya sakit, dia tidak bereskan, dia tidak sembuhkan, dia tidak jernihkan semasa di dunia, itu dampaknya sampai nanti kelak di akhirat. Ya. Kalau penyakit fisik, maaf, ada orang umpamanya mengidap penyakit jantung, ya, mengidap penyakit kanker dan lain sebagainya, ya, itu dampak paling akhir adalah kematian. Resiko tertingginya
adalah kematian. Mati, selesai. Dikubur, tidak ada lagi itu pengaruh. Penyakit jantungnya tidak lagi pengaruh, ya, kankernya tidak lagi pengaruh, tumornya tidak lagi pengaruh, selesai sudah. Gulanya tidak lagi pengaruh, tidak ada lagi direpotkan di dalam kubur itu dengan penyakit jasad. Ya. Nah, tetapi kalau penyakit hati tidak disembuhkan selama di dunia atau tidak diupayakan terapinya selama di dunia, tidak ada kepedulian terhadap penyakit-penyakitnya, itu nanti berbahaya sampai di alam kuburnya, bahkan sampai nanti ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini, ya, adanya konflik, adanya permusuhan, bahkan meningkat sampai kekerasan fisik, bahkan sampai perampasan, kezaliman, pembunuhan, ya, itu tidak lain tidak bukan penyebabnya karena kebusukan hati. Nah, maka PR besar buat kita kesemuanya adalah bagaimana kita belajar pelan-pelan bertahap untuk mengenal hati kita, mengenal geraknya, mengetahui cara menterapinya, ya, mendiagnosanya untuk kemudian diberikan terapi supaya bersih, sehingga nanti ketika kita kepada Allah, kita kembali dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kitab ini para jamaah sekalian akan membahas seluk-beluk, pernak-pernik masalah hati yang insya Allah kita akan jelaskan secara bertahap, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan, panjang umur, sehat walafiat untuk terus mendengarkan dan mempelajarinya, sehingga setidak-tidaknya Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan kepada kita kebersihan, keselamatan hati insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma hadina li ahsanil amali wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih wa fiqna lil khair wa inna alaih. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.